Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, perkenankan pagi hari ini Tuhan, kami menayangkan, memaparkan kepada sesama untuk mengupas mengapa orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Mohon bimbingan-Mu, Allah Roh Kudus. Hanya dengan bimbingan-Mu, apa yang kami sampaikan keluar dari bibirku adalah kehendak-Mu sendiri yang benar. Agar sesama tahu, agar mereka mengerti yang paling benar dan memuliakan-Mu. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas perkenan-Mu. Kami serahkan Tuhan pemaparan ini ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Ya terkasih, pagi ini kita akan membahas, memaparkan mengapa orang Yahudi menolak kemesiasan Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita lambungkan kitung pujian, syukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas kasih-Nya yang sangat mulia kepada kita semua. Marinya
Ya terkasih, perkenankan Mia, kami membacakan untuk Mia, untuk kita seluruhnya dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 29. Kami kutip persis seperti aslinya Mia, tidak ada yang kami tambah sedikit pun, kami kurangi sedikit pun, kami tidak berani. Dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 29 ya, terjadi dialog antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi sebagai berikut. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lagi engkau membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ya terkasih, kami teruskan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kau mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Mestikah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti
bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Mia terkasih, berdasar dialog tersebut Mia, kita dapat memahami hal-hal pokok sebagai berikut Mia. Yang pertama, orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dua, ya, meskipun Tuhan Yesus sudah menyatakan kepada mereka bahwa dirinya adalah Mesias, mereka tetap tidak percaya. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan lagi, ya, kalau kamu tidak percaya, lihatlah apa yang aku kerjakan. Apa yang aku kerjakan itu sebagai bukti bahwa aku adalah Mesias. Mereka tetap tidak percaya, Mia. Dan bahkan waktu Tuhan Yesus menyatakan, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan tidak ada seorang pun yang binasa selama-lamanya, dan tidak mungkin mereka merebut satu pun dari tanganku. Mereka tetap tidak percaya, Mia. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah Bapa dan dilempari batu. Mia terkasih, kita sekarang merenungkan, Mia, mengapa begitu orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan mereka menolaknya karena mereka bukan dari kandang-kandang, bukan domba dari kandangnya. Dan Mia terkasih, orang Yahudi mempunyai pandangan tentang Mesias itu. Apa pandangan orang Yahudi tentang Mesias, Mia terkasih? Mereka memandang bahwa Mesias adalah harus bukan manusia biasa, tetapi manusia yang super, Mia, yang lebih daripada manusia yang lain. Ialah manusia yang membebaskan mereka dari tangan penjajahan Romawi dan membawa mereka pada kerajaan Daud, kerajaan yang lebih besar dari Daud, Mia. Itulah pandangan mereka tentang Mesias. Ya. Mereka mendambakan kerajaan yang besar, kerajaan duniawi seperti kerajaan Daud. Itu pandangan mereka tentang Mesias. Dan mereka melihat Yesus sebagai manusia biasa yang lemah lembut, yang rendah hati. Karena itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mia terkasih, orang Yahudi kami mengatakan gagal faham, gagal memahami, gagal mengerti tentang arti Mesias yang sebenarnya, Mia. Arti Mesias yang sebenarnya di dalam nubuatan perjanjian lama adalah Mesias yang membebaskan dosa manusia, yang melepaskan manusia dari dosa, yang menyelamatkan manusia dari dosa, Mia, yang membawa manusia hidup benar untuk bersama dengan Bapa.
karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan citra Bapa. Allah Bapa rindu agar manusia hidup yang benar. Karena manusia jatuh di dalam dosa diselamatkan ya. Allah Bapa menjadi manusia, menjadi Mesias, turun dalam rupa manusia, dalam rupa Yesus untuk menyelamatkan manusia. Itu artinya Mesias dalam nubuatan perjanjian lama ya. Dan ciri-ciri Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama ya, itu digenapi di dalam diri pribadi Tuhan Yesus, di dalam sosok Tuhan Yesus. Antara lain akan lahir dari seorang perawan. Ya, dapat lihat di dalam Yesaya 7:14. Akan lahir di Bethlehem. Ya, dapat lihat di Mika 5 ayat 1. Akan dibangkitkan dari kematian. Ya, dapat lihat dari Mazmur 16 ayat 10. Dan disebut sebagai anak Daud, keturunan Daud. Ya, dapat lihat dari 2 Samuel 7 dan nubuat-nubuat lain yang ada dalam perjanjian lama. Semuanya itu digenapi di dalam diri, dalam sosok, dalam pribadi Tuhan Yesus. Bahwa benar-benar Tuhan Yesus adalah Mesias itu, Allah pencipta jagat raya ini yang menjadi manusia. Itu pun ya ditegaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Mesias adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia, putra Allah Bapa yang satu di dalam Bapa. Jadi pandangan orang Yahudi tidak memahami ini ya. Mereka gagal paham, tidak mengerti. Mereka memandang dari sisi yang satu, sisi kiri. Padahal Mesias adalah misinya turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia yang dikasihi Allah Bapa. Karena itu ajaran-ajaran Tuhan Yesus sangat indah sekali. Ajarannya adalah kasih, karena adalah kasih, menyayangi sesama, membawa damai, jangan membunuh, jangan mendendam sama orang dan lain-lain. Hidupmu harus kudus, menghargai sesama, membawa damai. Ajaran-ajaran ini sungguh mulia dan bertentangan dengan pandangan orang Yahudi ini yang selalu curiga kepada bangsa lain, yang ingin selalu mengimpikan supaya kerajaan Daud kembali lagi. Akhirnya tidak ada ketenangan pada diri mereka. Jadi mereka gagal pahamnya. Mereka gagal paham, tidak mengerti arti Mesias yang sebenarnya. Sampai kini keadaannya seperti itu. Padahal Tuhan Yesus pun pernah bertanya kepada para muridnya, siapa aku menurut kamu? Petrus menjawab dalam Matius 16:16, kamu adalah Mesias, putra Allah Bapa. Benar Petrus, apa yang kamu katakan itu dari Bapa. Membenarkan. Tuhan Yesus sendiri membenarkan bahwa beliau adalah Mesias.
Selanjutnya beliau berkata juga, kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi kerajaanku adalah di surga yang kekal. Jadi intinya pengertian Mesias yang benar itu yang tidak diterima oleh kalangan orang Yahudi sampai sekarang bersyukurnya jumlah manusia di bumi ini, penduduk dunia berdasar data tahun 2020 jumlahnya adalah 7 miliar. 33% atau 2,4 miliar adalah murid-murid Tuhan Yesus. Artinya yang mengakui Mesias, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan hidup menurut perintahnya. Ingin hidup seperti Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka ikuti, dengan tujuannya mereka nanti akan memperoleh kehidupan yang kekal, tinggal bersama Tuhan Yesus, bersama Allah Bapa di surga, keselamatan jiwa. Itu bersyukur jumlahnya 33% dari 7 miliar. Jumlah total yang pengikut Kristiani percaya bahwa Yesus adalah Mesias adalah 2,4 miliar. Sisanya saudara kita yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, bahkan yang ateis, kepercayaan tradisional, dan orang Yahudi sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak banyak hanya 0,20%, 1/5%, kecil sekali. Kalau dikalkulasi dengan kalkulator hanya sekitar 7 miliar orang Yahudi. 75% masih memegang Yudaisme. Dari 7 miliar itu baru 2% yang percaya sebagai Kristen Israel, yang masih sedikit. Kita berharap mereka punya pandangan nanti pelan-pelan akan berubah, sehingga kalau pandangan mereka berubah, untuk mereka sendiri ada kedamaian, tidak ada was-was akan dimusuhi oleh negara-negara lain. Mereka akan hidup damai. Itu harapan kita. Dan percaya kepada Yesus, mereka bersama dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, membawa kedamaian di bumi. Itu harapan kita, terkasih. Mari kita refleksi pada diri kita masing-masing. Kita seluruhnya yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus, dapat anugerah oleh Allah Bapa, kita patut bersyukur. Di dalam Yohanes 6 ayat 44, Tuhan Yesus bersabda seperti ini, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak menariknya dan memberikan kepadaku. Dapat lihat Yohanes 6:44 ayat 44. Kemudian beliau tegaskan lagi di dalam Yohanes 6 ayat 65. Apa bunyinya? Tidak seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak memberikan karunia-Nya kepada mereka untuk datang kepadaku. Artinya apa? Artinya kita mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, untuk dibina, untuk diajar, untuk digembleng, untuk hidup dengan benar. Yaitu hidup yang mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Hidup yang membawa damai.
tidak membawa permusuhan, menyayangi semua manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang perbedaan agama, Mia, membantu sesama, terutama KLMT yang membutuhkan kita. Kita dituntun hidup seperti Tuhan Yesus. Kita dituntun harus meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan kesenangan dunia berarti meninggalkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita bersyukur, Mia, kita bersyukur. Oleh karena itu, Mia, dalam seluruh hidup kita harus selalu berbakti kepada Allah Bapa, berbakti kepada Tuhan Yesus, melakukan seluruh perintahnya dalam Injil dari A sampai Z. Hidup kudus seperti Tuhan Yesus, memegang seluruh firman-Nya, mengasihi beliau total dan mengasihi sesama, Mia. Dengan tentu saja bimbingan Roh Kudus-Nya. Sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Nya kita tidak akan tersesat. Mia, Mia terkasih, itulah refleksi dari kita. Kita harus bersyukur. Karena itulah hidup kita harus berbakti total kepada beliau. Memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan Yesus itu. Hidup seperti beliau. Mia. Dan berbahagia kita, Mia, banyak dari saudara kita dari kandang lain yang mereka mencari jalan yang benar, dijawab Tuhan Yesus menjadi miliknya dan percaya. Kita ikut bahagia. Makin banyak mereka yang mendengarkan, yang mencari jalan lurus itu, mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, dipilih, diperkenankan Tuhan Yesus, mereka memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun mereka akan memanggil salib, tapi sementara salib itu dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya yang belum percaya, itu hanya sementara, ya. Dalam perjalanan waktu, yang memusuhi itu akan hilang, bahkan akan menjadi pengikutnya pula. Itulah yang terjadi sekarang ini, ya. Tuhan Yesus yang menurut kami sedang berkarya di bumi Indonesia yang sangat kita kasih ini, yang sangat kita cintai ini. Demikianlah, Mia. Jadi inti daripada mengapa orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, karena mereka gagal paham, tidak mengerti arti sebenarnya dari Mesiasnya. Mereka beranggapan bahwa Mesias itu harus membawa mereka kembali seperti zaman Daud, dari kerajaan yang besar. Di satu pihak, Mesias yang benar adalah Mesias yang membawa manusia untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita seluruhnya dari dosa, dibawa kembali kepada pangkuan Bapa seperti kehendak Bapa, sesuai dengan kita diciptakan, kita segambar dan serupa dengan beliau. Mari, Mia, kita haturkan terima kasih, syukur kepada beliau atas anugerahnya, dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita orang Yahudi agar mereka berubah, tidak gagal paham, dan mereka mengerti apa itu Mesias sebenarnya, dan mereka menjadi mengikuti Tuhan Yesus seperti saudara-saudara mereka yang masih sedikit yang sudah mengikuti. Kita doakan mereka, Mia, jangan kita musuhi. Sebab apa? Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak boleh memusuhi siapapun. Kita harus mendoakan siapapun. Ya terkasih, mari sekali lagi kita haturkan pujian syukur kepada beliau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sangat indah bagi kita. Dia adalah Mesias, Putra Allah Bapa, yang kita sambut dengan gembira, Mia, yang kita muliakan, yang kita sembah dengan sepenuh hati kita. Mari, Mia.
memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Pagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Pagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Allahku. Kau Mesias, Putra Bapa yang Maha Kasih, Maha Setia, yang Maha Penolong bagi umat-Mu Tuhan, bagi seluruh manusia yang percaya padamu. Bersama anak-anak kami berserah padamu Tuhan Yesus, memuliakan-Mu, menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu Yesus, berbakti kepada-Mu Tuhan.
seluruh anak-anak kami bersama ya terkasih, sembah sujud kami Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau amat mulia Tuhan, Ku kasih dengan segenap hati kami, ku sujud sembah bersama seluruh anak-anak kami Tuhan. Naratasya manarate, naratasya naratasya manarate, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Allah Roh Kudus atas bimbingan-Mu Tuhan. Seluruhnya apa yang kami perbuat, ku persembahkan untuk memuliakan-Mu Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat kami kasihi, sangat kami muliakan, kami menghaturkan puji syukur sembah kepadamu Bapa. Amin.